Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, membahas tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Saya setuju mengenai apa yang disampaikan oleh dosen saya dari pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 3 berdasarkan sifatnya, sebabnya, dan asalnya. Saya di sini akan menambahkan penjelasan tentang jenis inflasi berdasarkan sifatnya yang saya baca dari LKS SMA semester 1 kelas 11. Inflasi menengah atau sedang yaitu inflasi yang besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 10% per tahun, misalnya inflasi yang terjadi pada pertengahan dekade 90-an yang mencapai 60%. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Cost plus inflation, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Ada beberapa hal yang menyebabkan biaya produksi naik, yaitu kenaikan biaya bahan baku, disebabkan karena kenaikan harga bahan baku produksi. Kenaikan upah buruh. Kenaikan upah buruh ini terjadi karena adanya tuntutan dari kaum buruh atau serikat pekerja akan menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Untuk menutupi kerugian, perusahaan meningkatkan harga jual beli produknya. Inflasi dalam ekonomi Islam. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dosen saya mengenai pembagian inflasi dalam ekonomi Islam beserta dampak-dampak inflasi. Lanjutnya, kebijakan inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari buku yang saya baca, yaitu buku pengantar ekonomi syariah yang ditulis oleh M. Nuryanto Al-Arif. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi sektor dari kebijakan fiskal menurut Islam yang pertama adalah pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Fungsi fiskal menurut konvensional yaitu fungsi tataran perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dan menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya, kemudian mengalokasikan anggarannya yang ada atau biasa disebut dengan anggaran belanja negara dan mendistribusikannya agar tercapai efisiensi anggaran. Selanjutnya, bentuk kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner ini adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan secara khusus, membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur mata uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
kebijakan moneter dianggap lebih baik sebagai alat stabilitas kegiatan ekonomi oleh negara karena tidak menimbulkan masalah crowding out, decision lag-nya tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi, tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang dalam bentuk keperluan untuk membayar bunga dan mencicil utang pemerintah. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Nah, kebijakan moneter ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan ini mencakup operasi pasar terbuka, mengubah persyaratan cadangan minimum, dan mengubah tingkat suku bunga. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, yaitu pengawasan pinjaman secara selektif, menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau digalakkan. Pembujukan moral, yaitu bank sentral mengimbau serta membujuk bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk pada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.